Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan terakhir untuk mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif ini, dan pada pertemuan terakhir ini akan kita pungkasi dengan materi bagaimana cara untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Jadi pada minggu lalu kita telah belajar apa yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas dan cara-caranya seperti apa untuk menjamin bahwasanya kuesioner yang kita buat itu adalah valid, kuesioner yang kita buat itu adalah reliable. Maka pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengujinya. Nah, sedikit mengingatkan bagi kalian bahwasanya yang dimaksud dengan uji validitas itu fungsinya adalah untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Nah, yang dimaksud dengan kevalidan atau kesesuaian itu sendiri maksudnya adalah kesesuaian antara data yang ada di lapangan dengan data yang kita dapatkan. Jadi data yang kita dapatkan di lapangan itu yang merupakan bukti nyata sebuah objektivitas yang kita dapatkan yang berhasil kita kumpulkan seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan itu ya memang apa adanya yang ada di lapangan, bukan merupakan manipulasi, bukan merupakan hal-hal yang dipalsukan dan seterusnya. Jadi kita cara mengujinya yaitu menggunakan uji validitas ini. Kemudian bagaimana sih untuk mengetahui apakah cara data yang kita dapatkan itu valid atau tidak? Maka sebenarnya ada dua cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jadi hasil penghitungan kita terhadap angket itu atau kuesioner tersebut nanti kita cari R-nya. Hasil dari R tersebut kita bandingkan dengan R tabel. Apabila dia lebih kecil dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Apabila lebih kecil dari R tabel dinyatakan tidak valid. Tapi kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel maka item-item butir-butir yang ada di dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikansi tutel dengan probabilitas 0,05. Jadi kalau yang sebelumnya kita membandingkan hasil penghitungan kita dengan R tabel, dilihat apakah lebih besar atau lebih kecil. Cara yang kedua ini kita dengan melihat nilai signifikansi tutelnya itu dengan probabilitas 0,05 seperti itu. Apabila dia ternyata nilai signifikansi tutelnya itu lebih kecil dari 0,05 dan bernilai positif, maka item tersebut dinyatakan valid. Tapi kalau ternyata dia ya masih tetap di bawah 0,05 tapi negatif, maka dinyatakan itemnya itu tidak valid. Dan kalau misalnya dia lebih besar signifikansi tutelnya lebih dari 0,05 maka sudah jelas dia baik itu positif maupun negatif dikatakan atau dinyatakan tidak valid seperti itu. Nah, ini adalah dua cara yang sebenarnya kita menggunakan salah satu cara saja sudah dapat mengetahui hasilnya. Akan tetapi ya untuk membuktikan tingkat kevalidan maka kita boleh melakukan kedua-duanya. Yaitu yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel atau kita membandingkan nilai signifikansi tutel dengan probabilitas 0,05. Tapi nanti hasilnya sama saja. Atau kalau malah di SPSS itu lebih mudah. Karena di sana telah diberikan tanda. Jadi kalau ada bintangnya itu berarti valid.
Tapi kalau tidak ada bintangnya berarti tidak valid. Jadi gampang sekali, tinggal ada bintang atau tidak ada bintang seperti itu. Nah, ini contoh yang nanti akan kita coba cari ya. Jadi di sini kita memiliki 7 butir angket. 7 butir angket yang telah kita uji cobakan kepada 20 orang sampel. Jadi memang untuk menguji coba itu minimal 20 orang dari sampel. Seperti itu yang akan kita jadikan sampling lah. Ya, tidak harus sama, boleh yang berbeda, akan tetapi memiliki karakteristik sama terhadap sampel yang nantinya akan kita teliti yang betulannya seperti itu. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari pengujian angket tersebut ada 7 ya. Di sana bisa kalian lihat ada apa namanya? Ada angka ini. Ini kan menunjukkan angket soal nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 ya. Ini nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Jadi ini ada 7 pertanyaan atau 7 butir-butir angket yang ditanyakan. Nah, di situ juga sudah ada hasilnya. Jadi, pertanyaan ini menggunakan skala Likert yang mana untuk setiap jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu memiliki bobotnya. Kalau dia sangat tidak setuju, skornya 1. Kalau kurang setuju, skornya 2. Sampai kalau sangat setuju, itu skornya 5. Dan ini menggunakan pertanyaan positif atau favorable. Maksudnya ya semakin positif jawabannya ya semakin tinggi skor yang didapatkan. Tapi kita bisa saja menggunakan pertanyaan yang negatif. Pertanyaan negatif terus bagaimana nanti? Ya, kalau jawabannya itu sebaliknya berarti yang menunjukkan jawaban sebaliknya itu kalau pertanyaan negatif kan apakah Anda cenderung malas, misalkan seperti itu. Itu kan walaupun bentuknya itu positif tapi kan artinya negatif. Maka kalau dia menjawabnya yaitu dengan sangat setuju, malah dia poinnya 1 skornya seperti itu. Kalau dia misalnya apakah Anda cenderung malas, terus jawabannya sangat tidak setuju, berarti ya dia skornya kebalikannya, harusnya 5 karena dia tidak malas berarti kan dia rajin seperti itu. Nanti kita tinggal menyesuaikan. Kalau angket yang positif ya semakin positif jawabannya maka skornya semakin tinggi, kalau yang negatif itu sebaliknya. Di sini dapat kalian lihat bahwasanya responden nomor 1, sebut saja si A seperti itu ya. Dia ternyata ketika menjawab pertanyaan nomor 1 itu skornya 2, yang artinya dia menjawabnya berarti kurang setuju. Untuk pertanyaan nomor 2, dia diberi skor 3, yang itu artinya dia menjawabnya cukup setuju. Pertanyaan nomor 3, dia menjawab skornya 2, berarti kurang setuju. Pertanyaan nomor 4, dia menjawab kurang setuju juga. Nah, jadi seperti itu cara membacanya. Kita langsung mengkonversikan hasil jawaban yang diberikan oleh responden tersebut ke dalam angka-angka ini. Karena angka inilah yang nanti akan kita olah seperti itu. Nah, sebelumnya di sini kita harus berfokus bahwasanya yang akan kita lakukan adalah untuk menguji validitas data. Maka nanti kita akan menguji dari 7 butir pertanyaan ini, butir nomor berapakah, item angket nomor berapakah nanti yang valid atau yang tidak valid seperti itu. Nanti kita melihatnya di sini. Selanjutnya, ini contoh ketika kita menginput data tersebut ke dalam SPSS. Nggak tahu kalian sudah berapa lama nggak buka SPSS ya? Apa jangan-jangan ya terakhir kuliah statistik semester lalu berarti ya. Nah, di sini tentu kalau kalian masih ingat ada data view, ada variable view. Untuk name, item 1, item 2 itu penamaannya ya. Kemudian desimal di situ 0 karena kita tidak ya untuk setuju, sangat tidak setuju dan seterusnya itu kan kita ya memang kita menggunakan angka mutlak seperti itu ya, tidak ada koma-koma di belakangnya. Dan measure-nya kita menggunakan scale. Hasilnya, cara penganalisisnya seperti ini ya, cara menganalisisnya. Kita mengklik analyze, correlate, bivariate. Nah, analyze, correlate, bivariate. Kalian ya tentu masih ingat lah, tidak mungkin lupa sama sekali ya.
Kemudian data yang ada di kotak merah ini sebelumnya diblok semua, Ctrl A saja seperti itu dipindahkan ke sini. Kemudian langsung saja diklik yang person to tail flag significant correlation, biasanya sudah otomatis ya, kalau untuk yang correlation ini yang perlu diklik. Klik option kalau memang ada penambahan data yang mau ditampilkan, kalau tidak ada langsung klik OK. Ingat di sini ya, cara untuk menguji validitas apa? Analyze, correlate, bivariate. Hasilnya nanti akan seperti ini, outputnya. Outputnya seperti ini. Jadi 7 angket tersebut kita melihat dari skor totalnya. Untuk item 1 di sini kita lihat ya, percent correlation, ada tanda panah di sana. Hasilnya berapa? 0,886. Ini percent correlation. Nah, percent correlation yang ini adalah R hitung kita. Ya, ini adalah R hitung yang nanti kita akan bandingkan dengan R tabel. Seperti itu. Sedangkan signifikansi totalnya 0,00. 0,00 seperti itu. Kalau ini kan kita membandingkannya dengan ini tadi itu ya, dengan apa namanya 0,05 ya, dia lebih besar atau lebih kecil kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berpatokan kepada percent correlation saja, ya itu sudah cukup dan sudah bisa untuk mendapatkan atau memberikan jawaban valid tidaknya. Atau tinggal melihat tanda bintangnya itu saja, seperti itu. Kalau misalnya ada tanda bintangnya, berarti di sana ada penjelasannya di bawah sini kan. Correlation is significant at the 0,01 level to tail. Jadi dia ya signifikan korelasi. Nah, ini yang apa namanya saya maksud dengan tabel R tabel dari product moment. Nah, kita lihat N-nya itu kan sampel. Tadi kan 7 pertanyaan itu diuji cobakan kepada 20 orang. Kita lihat dengan level signifikan 5%, kalau misal N-nya itu 20, berapa sih R tabelnya? Ternyata 0,444. Nah, 0,44 ini kita lihat dengan hasil dari R hitung. R hitung yang 0,886 ini, seperti itu. 0,886, kemudian 0, ini 840, 0,809 ini. Ini kita lihat, kita bandingkan dengan ini kan R hitung, kita bandingkan dengan R tabel yang ada di sini. Nah, kan sampelnya itu 20 berarti R tabelnya 0,444. Nah, kita bandingkan. Kalau ternyata dia lebih besar berarti valid. Seperti itu ya. Tadi apa namanya yang ada di depan itu tadi. Kita bandingannya dengan melihat ini saja. Nah, ini. Untuk apa namanya membandingkan nilai R hitung dan R tabel yang atas ini ya. Apabila dia lebih besar, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Apabila lebih kecil R hitungnya, maka dinyatakan tidak valid. Di sini kan kita dapatkan hasilnya itu 0,886, 0,840, 0,809, 0,720. Itu kan di atas dari 0,44 kan? Di atas dari R tabelnya. Maka dapat kita katakan bahwasanya setiap angket tersebut, 7 pertanyaan tersebut ternyata valid. Seperti itu. Jadi 7 pertanyaan tersebut itu ternyata valid. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata ada item yang tidak valid? Kalau kita dapatkan item yang tidak valid, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mengulang uji validitas dan mengganti dengan soal yang lain. Mengulang uji validitas itu ya, itemnya kita ganti. Itemnya kita ganti. Wah, item pertanyaan saya nomor 7 ini tidak valid. Ya sudahlah, coba saya ganti dengan bentuk pertanyaan yang lain. Valid, apa namanya, baru kemudian nanti disebarkan kepada apa namanya, sebentar, anak saya nangis ini. Ya, maaf ya. Gitu kalau kalian sudah berkeluarga itu. Ya, ada anak nangis lah, ya, macam-macam. Ya. Yang pertama, kita mengulang uji validitas, akan tetapi sebelumnya kita mengganti soalnya. Misal item nomor 7, pertanyaan nomor 7 itu tidak valid, maka kita ubah pertanyaannya. Ganti pertanyaan, terus disebarkan lagi, hasilnya diuji validitas lagi, seperti itu. Diuji validitas lagi. Itu yang pertama, itu yang ideal lah, yang bagusnya kayak gitu.
Akan tetapi yang kedua, ini ya tergantung kalian nanti bisa milih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena ini bukan nggak harus dilakukan semua, pilih salah satu saja. Yang nomor 2 itu mengulang untuk menguji validitas dibagikan tanpa mengganti soalnya. Kita melakukan uji ini lagi tanpa mengganti soal. Soalnya nggak diganti. Yang diganti terus apa? Yang diganti itu adalah sampelnya. Coba bagikan kepada orang lain seperti itu. Ya siapa tahu yang kita mintakan sebentar. Ya, kalau yang pertama kita mengganti soalnya, yang kedua kita mengganti sampelnya, mengganti orang yang kita uji cobakan. Boleh jadi yang sebelumnya itu jawabnya kan ngawur seperti itu kan, sehingga hasil dari item kita itu tidak valid. Tidak valid itu ya boleh jadi jawabannya ternyata mereka itu sangat setuju semua atau tidak setuju semua, atau ya ada ya tidak valid itu tadi, kita mengharapkan jawaban yang sesuai dengan fakta, tapi ternyata mereka jawabnya ngawur. Di pertanyaan nomor 1 jawabnya apa, pertanyaan nomor 2 jawabnya apa, seperti dan seterusnya. Nah, kalau jadi ya di sini nanti kalian akan merasakan bagaimana rasanya kalau mendapatkan atau menemui responden yang jawabnya ngawur seperti itu. Nah, yang kedua ini kita mengganti atau soalnya tetap item pertanyaan tetap kita ganti respondennya. Jadi ini tetap kita lakukan. Tapi kalau ternyata sudah ganti soal, ganti responden itu ya tetap tidak valid seperti itu, dan kalau kalian masih bersikukuh ya coba lagi, cari lagi responden yang baru. Kalau misal ganti responden untuk cara nomor 2, atau coba lagi menggunakan item pertanyaan yang baru untuk yang yang pertama. Tapi kalau cara simpelnya itu ya langsung saja yang nomor 3, dibuang saja yang tidak valid itu. Yang nggak valid itu misal nomor 7 itu tidak valid, ya sudah, tidak usah diambil, tidak usah dimasukkan ke dalam pengambilan data yang sesungguhnya seperti itu. Akan tetapi untuk melakukan yang nomor 3 ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu pertanyaan atau pernyataan yang mau dibuang itu sudah ada yang mewakili untuk indikatornya. Jadi kita tahu bahwasanya ketika menyusun item pertanyaan itu kan asalnya dari indikatornya. Dari indikator apa saja kan. Nah, dari indikator tersebut harus ada perwakilan di dalam angket yang akan kita tanyakan. Jangan sampai ada indikator yang tidak terwakili di dalam item pertanyaan. Misalnya untuk indikator orang yang motivasi belajarnya tinggi itu rajin kan, seperti jangan sampai tidak ada pertanyaan berkenaan dengan rajin atau tentang disiplin misalnya seperti itu. Maka tidak masalah, kita langsung membuang saja, menghilangkan item soal tersebut, asalkan sudah ada wakilnya, yaitu dari pertanyaan atau pernyataan yang serupa. Nomor 7 tak buang sajalah, soalnya ini dari indikator tentang motivasi yang ada di nomor 5, dan nomor 5 kan sudah valid. Seperti itu misalnya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, selanjutnya, ya sebelum kita masuk kepada uji reliabilitas, langsung kita uji cobakan saja ya. Langsung kita uji cobakan kepada penghitungan di dalam, sebentar, ini muncul atau enggak di tempat kalian ini? Di dalam SPSS-nya. Saya share screen. Tadi itu mati share screen-nya. Nah, ini hasilnya. Kemudian langsung kita uji cobakan di dalam SPSS-nya. Caranya kan seperti ini ya, analyze, correlate, bivariate. Sini langsung sudah saya siapkan. Nah, ini itemnya tadi kan ya, itemnya semua. Nah, item seperti ini langsung saja kalau sudah kita masukkan, kita klik analyze, klik correlate, kemudian klik bivariate. Nah, semua item yang ada di sini langsung kita pindahkan. Caranya kalau mau semua langsung Ctrl A, dipindahkan. Selanjutnya di sini correlation coefficient sudah kita klik, kita pakai yang persen. Kemudian signifikansi tesnya kita pakai total dan flag ini itu sudah otomatis. Kita klik option. Kalau misalnya kita mau juga mencari means dan standar deviasi atau simpangan baku, kita klik. Kalau enggak perlu ya enggak usah seperti itu. Karena kita di sini fokus hanya mau melihat validitasnya saja, enggak diklik saja enggak apa-apa. Kita klik ya. Nah, hasilnya seperti ini. Item 1, pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3, 4, dan seterusnya.
Di sini bisa kalian lihat percent correlation-nya. Sini 0,88. Nah, ya sama seperti yang tadi kan, karena datanya yang saya masukkan memang sama. Di sini 0,809. Nah, ini yang kita bandingkan. Ini kita bandingkan dengan R R tabel. Atau kalau dari signifikansi total ya dilihat di sini saja seperti itu. Kalau misalnya dia lebih kecil daripada 0,05 berarti dia valid. Ini kan 0,25. 0,25 itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, kan 0,2 kan. Yang kita lihat kan dibandingkannya dengan 0,05. Ini 0,2. Ini 0,01. Ya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dia valid. Nah, di sini ya sudah kita dapatkan membandingkan R hitung dan R tabel, maka kita ketahui bahwasanya item pertanyaan ini valid. Ini cara mencari dari validitas. Begitu ya, jadi caranya tinggal diklik analyze, correlate, bivariate, diklik, dipindahkan semua, diklik semua, klik OK. Hasil dari skor total ini tinggal dibandingkan. Skor total tinggal dibandingkan, sudah selesai. Gampang toh? Kemudian kita masuk kepada reliabilitas. Kita masuk kepada reliabilitas. Reliabilitas itu adalah bagaimana kita menguji keajekan, konsistensi dari jawaban responden tersebut. Konsistensinya bagaimana sih? Ketika dia mengatakan bahwasannya dia orang yang disiplin, apakah apabila pertanyaan serupa diberikan, dia tetap menjawab dia orang yang disiplin atau tidak? Seperti itu misalnya. Apakah kamu senantiasa mengerjakan tugas misalnya kan? Ya. Apakah kamu kendala apa yang kamu hadapi selama, atau masalah terbesar apa yang kamu hadapi ketika proses pembelajaran? Saya lupa mengerjakan tugas, misalnya jawabannya seperti itu. Lah itu kan tidak konsisten. Di satu sisi dia mengatakan dia orang yang rajin, tapi pertanyaan yang lainnya yang serupa kok jawabannya itu berbeda. Nah, caranya bagaimana kalau untuk menguji reliabilitas? Kalau untuk menguji reliabilitas berbeda dengan uji validitas. Kalau validitas itu kan per skor. Per skor dapat kita ketahui item soal, maksudnya per item ya. Per item dapat kita ketahui item pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini valid atau enggak. Kalau yang enggak valid ya item yang mana enggak valid itu langsung kita buang bisa. Tapi kalau misalnya untuk menguji reliabilitas itu kita mengujinya secara keseluruhan. Di sana di dalam buku Sujarweni SPSS untuk penelitian, di dalam bukunya tersebut menjelaskan bahwa untuk melakukan uji reliabilitas itu dilakukan bersama-sama secara keseluruhan sehingga hasil akhir yang kita dapatkan. Maka nanti kita tinggal melihat hasil dari alpha Cronbach tersebut. Kalau dia misalnya lebih besar dari 0,60, 0,6 lah, maka kuesioner itu secara keseluruhan itu dinyatakan reliable atau konsisten. Dinyatakan reliable atau konsisten. Ya, nanti itu perbedaannya tidak jomplang gitu loh maksudnya. Konsisten itu dari jawaban kan secara keseluruhan. Nanti ada yang jawabnya itu untuk menguji reliabilitas, ada orang yang dia itu jawabnya sangat, apakah guru Anda adalah orang yang menggunakan metode bervariatif? Ya ada yang jawabnya sangat setuju, ada yang jawabnya tidak setuju, ada yang sangat tidak setuju. Jadi macam-macam jawabnya itu loh. Nah, kalau seperti itu dapat dikatakan angket ini yang digunakan ini tidak bisa memberikan penilaian apakah guru tersebut memiliki metode belajar yang baik atau tidak, karena siswanya itu jawabnya itu ya macam-macam, itu sangat bervariasi, nyebar kemana-mana itu loh, nyebar kemana-mana. Ada yang jawabnya satu atau dua orang jawab sangat setuju, tapi ada dua orang lagi jawab sangat tidak setuju, ada dua orang tidak setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang netral misalnya seperti itu. Jadi jawabannya saking nyebarnya itu nanti hasilnya itu tidak dapat diketahui guru ini benar jawab atau tidak gitu. Jadi angket yang digunakan ini tidak bisa menemukan jawaban dari konsistensi jawaban yang diberikan oleh siswa. Siswa satu itu berbeda dengan siswa-siswa yang lain secara signifikan perbedaannya. Nah, inilah fungsi untuk menguji reliabilitasnya, untuk menguji
apakah item kita, misalnya dengan pertanyaan tersebut, dengan item tersebut ternyata kita dapatkan bahwasanya guru tersebut mengajarnya baik, karena rata-rata jawabnya itu ya sangat setuju, hanya 1-2 yang jawabnya tidak setuju, misalnya seperti itu. Jadi kalau seperti itu kan berarti itemnya sudah bagus, sudah bisa digunakan untuk mengukur, seperti itu. Nah, di sini ya kita kembali ke bagaimana melihatnya apakah angket kita itu reliable atau tidak. Ya, apabila hasil pengujian alpha konbahnya itu di atas 0,6. Tapi kalau dia di bawah 0,6, maka dapat dikatakan tidak reliable. Maaf sebelumnya ini mic-nya kok ganti. Maaf ya, banyak kendala teknis. Tes suara saya masih kedengeran ya. Ya, masih kedengaran walaupun tidak sebaik sebelumnya ya. Kemudian langsung saja kita lihat. Di sini harus kalian ingat ya. Kalau di atas 0,6 berarti reliable, di bawah 0,6 berarti tidak reliable. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan sama seperti yang sebelumnya, menggunakan data yang sama. Kita miliki data seperti ini, kemudian datanya ini sama seperti yang sebelumnya, dan kita lihat menggunakan analyze scale reliability analysis. Kita masukkan semua, kita klik. Jangan lupa scale if item deleted. Itu kita klik untuk mengetahui. Karena kalau yang uji validitas itu kan kita mendapatkan hasilnya per item per pertanyaan ya. Tapi kalau alpha Cronbach ini kita dapatkan kan secara keseluruhan. Maka penting untuk kita klik scale if item deleted ini yang di bawah itu ya, descriptive for scale if item deleted itu fungsinya untuk mengetahui kalau misalnya item ini dibuang itu berapa skor reliabilitasnya. Nah, ini caranya seperti ini. Nanti yang kita dapatkan itu hasilnya seperti ini. Penghitungannya seperti ini. Nah, ini. Valid. Oh, dari 20 sampel itu bisa dihitung semua, tidak ada yang dikecualikan. Berarti semuanya pada ngisi seperti itu. Jadi, penting juga untuk memastikan responden itu mengisi semua jawaban. Kalau ada yang tidak diisi, nanti dia akan diekskludkan, tidak masuk seperti itu dalam penghitungan, karena pasti akan mempengaruhi di dalam penghitungan. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya nilai alpha Cronbachnya 0,85. 0,85. Sedangkan ini yang alpha Cronbach if item deleted itu hasilnya di sini. Untuk item 1 itu kalau misalnya item 1 itu dihilangkan, nah ini kan 0,85 itu kan secara keseluruhan ya, dari 7 pertanyaan tersebut hasilnya 0,85. Tapi kalau misalnya item nomor 1 ini dihilangkan, hasilnya 0,79. Kalau item nomor 2 ini dihilangkan, hasilnya 0,80. Kalau item nomor 3 ini dihilangkan, 0,8. Fungsinya apa? Nanti ketika kita misalnya mendapatkan kok tidak reliable ya, seperti itu, maka kita lihat yang membuat tidak reliable itu item yang mana, seperti itu. Bisa kita lihat ternyata misalnya ini kan di atas semua ya, di atas 0,6. Tapi kalau misalnya item nomor 7 lah di sini ya. Item nomor 7 ini kalau dihilangkan, kalau yang di sini kan 0,87 ya. Kalau misalnya kalau ini dihilangkan kan berarti semua valid ya. Tapi boleh jadi nanti ketika kita menemukan ada yang ini bukan valid tapi reliable, ini reliable semua. Tapi kalau misalnya ada item yang kalau misalnya dia dihilangkan, dia di sini tuh hasilnya di bawah 0,6 semua. Di bawah semua artinya tidak reliable. Tapi kalau misalnya ada satu item yang apabila dia dihilangkan hasilnya di atas dari 0,6 itu berarti item ini harus dihilangkan. Karena dengan menghilangkannya nanti hasilnya ada di atas 0,6 yang menjadikan angket ini reliable. Dapat dipahami ya kira-kira ya. Kalau tidak paham ya
diulang kembali apa yang saya sampaikan. Enaknya di rekaman seperti itu ya, bisa diulang. Nah, itu saya akhiri. Akan tetapi ini yang harus kita pegang untuk menguji reliable tadi itu ya. Nih, kalau di atas 0,6 maka dinyatakan reliable, kalau di bawah 0,6 berarti tidak reliable. Sekarang coba kita lakukan pengujiannya menggunakan SPSS. Ini nanti bisa kalian lihat, nanti materi ini juga saya share di Google Drive. Analyze, scale, kalau yang sebelumnya itu analyze, correlate, bivariate ya. Kalau sekarang analyze, scale, dan reliability analysis. Kita lihat di sini. Kalau yang sebelumnya, ketika kita melakukan uji validitas, itu skor total kita masukkan. Karena memang untuk membandingkan. Untuk membandingkan dari item, skor per item dengan skor secara keseluruhan. Tapi kalau reliabilitas itu tidak dimasukkan skor total. Nah, ini kita masuk di analyze scale. Kalau tadi kan analyze, correlate, bivariate ya. Untuk menguji validitas. Kalau ini untuk menguji reliabilitas, analyze, scale, reliability analysis. Klik. Kita pindahkan semua kecuali skor total ini. Nah, sudah kita pindahkan ya. Ini item yang mau kita teliti, yang mau kita uji reliabilitasnya. Kemudian kita klik statistik. Ini klik scale if item delete. Kalau misalnya mau yang lainnya juga ya enggak apa-apa. Kalau misalnya kita mau mengetahui means, variance, covariance, correlation itu boleh juga. Tapi untuk menguji reliabilitas ini saja sudah cukup. Scale if item deleted, di continue. Ini kita menggunakan model alpha ya, alpha tadi. Kita klik. Hasilnya ini. Ini seperti yang tadi saya munculkan ya di dalam PPT itu. Jadi dari 20 sampel itu bisa diteliti semua. Sedangkan di sini hasil alpha Krombergnya 0,85. 0,85 berarti dia di atas atau di bawah 0,6? 0,8 di atas 0,6 apa di bawahnya? 0,8 di atasnya. Kalau di atasnya berarti kuesioner ini dinyatakan reliable. Nah, di sini items untuk yang bisa kita lihat. Nah, ini kan per item nih, item nomor 1 segini, kalau dihilangkan segini. Item nomor 7 kalau dibuang 0,87. Oh, ternyata kalau misalnya item nomor 7 ini kita buang, alpha Krombergnya itu lebih tinggi dari yang sebelumnya secara keseluruhan 0,85 menjadi 0,87. Seperti itu. Tapi ya tetap reliable ini. Tetap reliable. Tapi kalau misalnya nomor 7 dihilangkan, nanti naik lagi dia tingkat reliabilitas. Baik, seperti itu dapat dipahami saya kira ya, karena caranya masih relatif mudah untuk menguji validitas dan reliabilitas. Ya seperti ini, jadi tinggal klik data yang kalian miliki seperti ini dimasukkan. Kalau ini skor totalnya ya, nanti kalian bisa menghitungnya melalui SPSS seperti itu, SPSS Excel terlebih dahulu untuk menjumlahkan ini dari skor totalnya. Untuk menguji validitas, analyze, correlate, bivariate. Nah, ini. Kemudian kalau misalnya untuk menguji reliabilitas, analyze, scale, kemudian reliability analysis ini. Karena lebih baik teman-teman sekalian, kiranya itu untuk materi hari ini, materi pamungkas kita untuk mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Sampai sini harapannya kalian sudah bisa untuk menyusun sebuah proposal hingga angketnya, hingga instrumen yang kalian miliki, bahkan hingga angket tersebut siap untuk diujikan. Jadi proposal itu sampainya di sana, sampai kalian memiliki angket untuk siap terjun ke lapangan. Jadi kalau angket kalian itu sudah diuji validitas dan reliabilitas dan dinyatakan bahwa angket tersebut valid dan reliable, berarti kan kalian sudah siap untuk terjun ke lapangan, siap mencari data, siap untuk mengumpulkan data. Kalau data itu sudah dikumpulkan, kemudian nanti tinggal dianalisis, sudah selesai, jadi skripsinya. Baik, kiranya sampai di sini dulu
perkuliahan kita, mata kuliah metodologi bini dan kuantitatif ini. Saya selaku dosen untuk mata kuliah ini mohon maaf apabila selama perkuliahan secara tatap maya ini ya, secara tatap maya full kalian satu-satunya ya generasi pertama yang mengalami belajar dari awal semester sampai akhir semester ini melalui daring. Saya mohon maaf apabila selama proses belajar mengajar ini baik di dalam maupun di luar kelas ya ada kata-kata saya yang kurang berkenan dari ucapan maupun tindakan yang saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Mari kita akhiri, semoga apa yang kita pelajari selama 1 semester ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirat. Kita akhiri dan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.